Kilas Restorasi Sepekan. Kilas Restorasi Sepekan. Kilas Restorasi Sepekan untuk edisi kali ini bertajuk Restorasi Sofyan Tony. Pemerintahan harus terasa, bukan sekedar terlihat. Restorasi pemerintahan Bupati Gorontalo Sofyan Pohi dan Wakil Bupati Tony S. Yunus memasuki fase yang semakin terlihat arahnya. Pada pekan kedua Agustus 2026, berbagai agenda bergerak dalam satu garis besar, memperkuat ekonomi rakyat, membangun kualitas manusia, menata birokrasi, memperkuat kesehatan, merawat budaya, sekaligus menyiapkan generasi muda. Banyak agenda berlangsung hampir bersamaan, tetapi substansinya bermuara pada satu tuntutan, bahwa pemerintah harus hadir melalui kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat. Penguatan ekonomi rakyat terlihat dari penyaluran bantuan sarana perikanan pada 119 pelaku UMKM di 13 kecamatan. Toolbox yang diberikan kepada pedagang ikan, nelayan dan penjual ikan keliling bukan sekedar bantuan peralatan, tetapi upaya menjaga kualitas produk sekaligus meningkatkan daya saing usaha kecil. Langkah ini diperkuat dengan pembangunan UMKM Center yang disiapkan sebagai ruang promosi dan pemasaran produk unggulan daerah. Pesannya tegas, ekonomi daerah harus tumbuh dari bawah, dari pelaku usaha yang setiap hari menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Di sektor sosial, perhatian pemerintah diarahkan pada keluarga rentan melalui program Rumah Mahyani bantuan Presiden Prabowo Subianto melalui seruni Kabinet Merah Putih. 5 unit rumah di Desa Huidi Utara, Limboto Barat dibangun menjadi hunian permanen dengan fasilitas yang lebih layak. Bagi Wakil Bupati Tony S. Yunus, penanganan stunting tidak cukup hanya dengan intervensi kesehatan dan gizi. Rumah sehat, sanitasi, kebersihan lingkungan, dan kondisi sosial keluarga juga menentukan kualitas tumbuh kembangnya anak. Karena itu, rumah layak huni harus dipandang sebagai bagian dari intervensi kesehatan dan masa depan keluarga. Pembangunan manusia juga ditempatkan melalui gerakan pramuka dan olahraga. Bupati Sofyan Pohi dalam berbagai kegiatan perkemahan pramuka di Telaga Biru dan Limboto menekankan pentingnya kemandirian, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Sementara melalui turnamen Bupati Cup 2026 di Motilango, olahraga didorong bukan hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi ruang pembinaan bakat dan persaudaraan. Pesan yang dibangun cukup jelas, generasi muda tidak hanya membutuhkan pendidikan akademik, tetapi juga karakter, ketangguhan, dan ruang aktualisasi. Komitmen terhadap generasi muda tersebut bahkan dibawa ke tingkat nasional melalui keberangkatan kontingen Pramuka Gorontalo menuju Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur. Di sisi lain, Wakil Bupati Tony S. Yunus menerima lencana Dharma Bakti Gerakan Pramuka dari Kuarnas sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam pembinaan kepramukaan. Dua momentum ini memperlihatkan bahwa pembangunan manusia tidak selalu menghasilkan sesuatu yang langsung dilihat secara fisik, tetapi membentuk modal sosial yang menentukan wajah daerah dalam jangka panjang. Di tengah pembangunan identitas budaya juga tidak dibiarkan tergerus. Kehadiran Wakil Bupati Tony S. Yunus dalam pagelaran wayang kulit sarapan bersih desa di Desa Sidodadi, Boliohuto menjadi pesan bahwa modernisasi tidak harus memutus hubungan dengan akar budaya. Tradisi dapat menjadi kekuatan sosial untuk mempererat silaturahmi, menjaga gotong royong, dan memperkuat identitas masyarakat. Pembangunan yang kehilangan budaya akan kehilangan karakter. Karena itu, kemajuan dan pelestarian tradisi harus berjalan beriringan. Pada bidang kesehatan, pencanangan Kecamatan Tilango sebagai Kecamatan Siaga TB menjadi langkah strategis dalam mempercepat menanggulangi tuberkulosis. Dukungan pemerintah pusat melalui kunjungan Wamenkes dan Wamendagri memperkuat sinergi penanganan TB melalui screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis. Dengan masih tingginya tantangan TB di daerah, Wakil Bupati Tony S. Yunus menegaskan bahwa penanganannya membutuhkan kerja bersama pemerintah kecamatan, desa, kader kesehatan, dan masyarakat. Perang melawan TB pada akhirnya bukan hanya urusan fasilitas kesehatan, tetapi gerakan masyarakat. Sementara itu, penguatan tata kelola pemerintahan desa dilakukan melalui dukungan terhadap program Jaksa Garda Desa
dan pengukuhan Apdetnas. Pendampingan hukum dan penguatan kapasitas BPD penting agar pembangunan desa serta pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Di tingkat pemerintahan kabupaten, proses serupa tercermin dalam uji kompetensi dan evaluasi 35 pejabat JPT Pratama menyusul perubahan SOTK. Bagi Bupati Sopyan Puhi, penataan jabatan bukan persoalan siapa mendapatkan posisi, melainkan bagaimana memastikan birokrasi diisi aparatur yang kompeten, profesional, dan mampu meningkatkan pelayanan publik. Semangat kemerdekaan juga diterjemahkan melalui berbagai kegiatan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mulai dari gladi upacara, lomba budaya berbahasa daerah, hingga pengukuhan paskibraka. Pada saat yang sama, peresmian jembatan besi bantuan PT PNI Gold yang dihadiri Wakil Bupati Tony Yasunus memperlihatkan pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat konektivitas masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan tidak hanya bergerak melalui kebijakan besar, tetapi juga melalui kerja kolaboratif yang menjawab kebutuhan konkret di lapangan. Pada akhirnya, pekan kedua bulan Agustus 2026 memperlihatkan bahwa restorasi Bupati Sopyan Puhi dan Wakil Bupati Tony Yasunus sedang diuji pada satu ukuran paling sederhana, yakni manfaat. Bantuan UMKM harus melahirkan usaha yang lebih kuat, rumah harus membuat keluarga lebih sehat, program TB harus mempercepat penemuan dan pengobatan, birokrasi harus semakin profesional, sementara budaya dan generasi muda harus tetap memiliki ruang untuk tumbuh. Pemerintah tidak cukup hanya tampak aktif melalui banyak agenda. Sebab ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa ramai kegiatan dilaksanakan, tetapi seberapa nyata perubahan yang ditinggalkan. Demikian kilas restorasi sepekan, rangkuman langkah dan tindakan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam membenahi tata kelola dan memperkuat pelayanan publik untuk mewujudkan restorasi Kabupaten Gorontalo yang berkemajuan dan berkelanjutan. Dulu itu, Mopola Mahulipu, Lipundo Limutu Hulondalo. Kilas Restorasi Sepekan. Kilas Restorasi Sepekan.